penggajian dari PT Kusuma Hadi yang dimulai dari karyawan. Pada saat datang, karyawan memasukkan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu. Setelah itu, karyawan mengisi daftar hadir dengan cara manual karena flowchart-nya menggunakan flowchart trapesium, yang berarti cara pengerjaannya manual. Kemudian karyawan membuat dokumen kartu jam hadir dan daftar hadir, dan kemudian diberikan ke bagian pencatat waktu. Setelah karyawan masukkan kartu jam hadir dan daftar hadir ke dalam mesin pencatat waktu dan mengisi daftar hadir karyawan, maka pencocokan data dilakukan pada saat karyawan datang dan pulang. Hal ini dilakukan agar ketelitian dan keandalan data dapat dijamin. Setelah itu, bagian pencatat waktu menyerahkan kartu jam hadir beserta daftar hadir karyawan ke bagian personalia. Setelah menerima daftar hadir dan kartu jam hadir dan bagian pencatat waktu, setelah itu melakukan pengecekan ulang atas data yang diberikan. Setelah itu, membuat daftar gaji rangkap 2 berdasarkan kartu jam hadir dan daftar hadir, serta membuat rekap gaji rangkap 3, stok gaji, dan amplop gaji. Kemudian, rekap gaji lembar ketiga, stok gaji, dan amplop gaji diarsip rekap gaji lembar ke-1 dan ke-2, beserta rekap daftar gaji lembar ke-1 dan ke-2 dikirimkan kepada Direktur Keuangan untuk dimintakan otorasinya. Kekurangan bagian alir dari PT Kusuma Hadi Santosa salah satunya adalah seharusnya membuat rekap gaji, struk gaji, daftar gaji, dan amplop gaji itu menggunakan flowchart proses, yang mana artinya adalah menggunakan komputer dalam pengaplikasiannya. Karena ada terlalu banyak dokumen sebanyak 7 dokumen dan dibagi menjadi 2 bagian, ada yang dimasukkan ke dalam arsip dan sebagian diserahkan kepada bagian yang nomor 3. Maka seharusnya menurut saya akan lebih baik kalau konektornya dibuat per dokumen. Bukan hanya kalau konektornya dibuat per dokumen, hanya 1 atau 2 dokumen saja. Karena itu akan membingungkan pembaca. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Zena. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian Direktur Umum dan Keuangan. Menerima rekap gaji lembar ke-1 dan ke-2 serta rekap daftar gaji lembaran ke-1 dan ke-2 dari bagian personalia. Setelah itu melakukan pengecekan, setelah itu menyetujui, setelah itu mendatangani dokumen-dokumen daftar gaji dan rekap gaji. Setelah itu daftar gaji lembar ke-1 serta rekap gaji lembar ke-1 yang telah diotorisasi diserahkan ke bagian keuangan. Sedangkan untuk daftar gaji dan rekap gaji lembar ke-2 diarsip. Setelah itu bagian keuangan menerima daftar gaji dan rekap gaji lembar ke-1 dari Direktur Keuangan. Setelah itu membuat bukti kas keluar rangkap 3 dan menyampaikan cek berdasarkan daftar gaji dan rekap gaji. Kekurangan ada pada bagian keuangan di mana flowchart pembuatan bukti kas keluar dan cek seharusnya dibuat dengan bagan alir proses yang berbentuk persegi panjang, yang artinya pembuatan dilakukan dengan cara komputer, bukan dengan flowchart trapesium, yang berarti pembuatan bukti kas keluar dan cek dilakukan dengan cara manual. Selanjutnya adalah bagian alir yang kelima. Setelah bagian keuangan di bagian alir yang keempat menyerahkan dokumen-dokumen berupa bukti kas keluar rangkap 3, rekap gaji, daftar gaji, dan cek, Direktur Umum dan Keuangan menerima dokumen-dokumen tersebut yang dapat dilihat dari banyaknya dokumen dalam bagian alir yang tertera. Kemudian, Direktur Umum dan Keuangan melakukan otorisasi dengan menandatangani cek yang dilakukan dengan cara manual. Setelah Direktur Umum dan Keuangan melakukan otorisasi dengan menandatangani cek, kemudian
Dokumen-dokumen berupa bukti kas keluar rangkap 3, rekap gaji, daftar gaji, dan cek dikirimkan ke bagian kasir yang bisa dilihat pada bagan alir yang ke-6. Kemudian, di bagian kasir, menerima dokumen-dokumen berupa bukti kas keluar rangkap 3, rekap gaji, daftar gaji, dan cek, maka dari dokumen-dokumen tersebut, cek dicairkan dalam bentuk uang ke bank dengan manual operation. Selanjutnya, uang gaji dan struk gaji dimasukkan ke dalam amplop gaji. Setelah bagian kasir, di bagan alir ke-6 menyerahkan dokumen-dokumen berupa bukti kas keluar rangkap 3, rekap gaji, dan daftar gaji beserta uang tunai, bagian umum dan personalia akan menerima dokumen-dokumen tersebut yang dapat dilihat dari banyaknya dokumen dalam bagan alir yang tertera di layar. Kemudian, dokumen rekap gaji dan dokumen bukti kas keluar rangkap 3 diotorisasikan ke bagian kasir. Penyerahan dokumen pengotorisasian dilakukan secara manual. Karena itulah digunakan flowchart manual operation yang berbentuk trapesium. Sementara itu, untuk dokumen daftar gaji diarsipkan, dan untuk uang tunai yang diberi dari bagian kasir diperhitungkan di bagian personalia dengan cara manual. Ketika perhitungan uang tunai sudah selesai, selanjutnya bagian personalia akan memasukkan uang tunai beserta struk gaji ke dalam amplop gaji dan dilakukan dengan cara manual. Penyerahannya dibuat dalam bentuk dokumen dan kemudian diserahkan kepada semua karyawan sesuai dengan departemen masing-masing. Tahap ini adalah tahap terakhir dalam alur penggajian pada PT Kusuma Hadi Santosa. Namun, sebelum itu masih ada otorisasi yang harus dilakukan di bagian kasir. Bisa dilihat di bagan alir dengan nomor 8. Totalnya 4 dokumen yang dikirim dari bagian personalia ke bagian kasir, yaitu rekap gaji dan bukti kas keluar dalam rangkap 3. Dari dokumen-dokumen tersebut, bagian kasir akan mencatat jurnal umum dan kemudian memposting ke buku besar. Kekurangan bagan alir dari PT Kusuma Hadi Santosa salah satunya ada pada bagian ini. Dalam flowchart perusahaan, jurnal umum, dan posting ke buku besar menggunakan cara manual. Sementara, kebanyakan atau bahkan hampir seluruh perusahaan akan menggunakan komputer dalam pencatatan jurnal umum dan buku besar. Lebih tepatnya, mereka biasa akan menggunakan Microsoft Excel dalam pengaplikasiannya. Jadi, seharusnya bukan bagan alir manual operation yang berbentuk trapesium ini yang dicantumkan, melainkan bagan alir proses yang berbentuk persegi panjang yang artinya pengolahan dilakukan menggunakan komputer. Nah, setelah bagian kasir mencatat jurnal umum dan posting ke buku besar, selanjutnya mereka menginput data atau mengambil data dalam proses yang ditunjukkan dengan flowchart input or output yang berbentuk jajar genjang. Kemudian, bagian kasir juga menginput data dalam buku besar yang bagian alirnya juga jajar genjang. Setelah usai, dibentuk dokumen yang akan digunakan dalam rapat Dewan Gubernur yang kemudian diarsipkan oleh bagian kasir. Dan usai sudah rangkaian tahap-tahap penggajian dalam bentuk flowchart dari PT Kusuma Hadi Santosa, kami dari kelompok 2 memohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun penjelasan yang kami sampaikan. Dan semoga teman-teman mengerti dan mendapatkan insight baru dari apa yang sudah kami jelaskan. Thank you and see you.